Scary Night Radio, selamat malam Sobat Horor, bareng lagi sama gue Laras di Malam Mencekam di segmen Chemistry, cerita horor dan misteri. So, ikutin terus Chemistry di Scary Night Radio. Sebelum mulai bantu klik subscribe dulu dong guys. Thank you. Oke sahabat horor, kali ini gue akan menceritakan cerita horor dari Simple Man lagi. Setelah kemarin kita bercerita tentang sequelnya Seudino, yaitu Janur Ireng di awal segmen Chemistry, malam ini gue akan membahas cerita si Agung. Dimana saat itu Agung yang masih SD bersekolah di sekolah Islam yang mana dia punya sahabat bernama Arif. Jadi, Arif ini anak orang kaya, juragan bahan bangunan yang ternama di kota itu pada masanya. Disinilah cerita Agung dimulai. Saat itu Agung kecil pulang paling terakhir karena saat itu dia belum hafal satu surat pendek yang menjadi kewajiban bagi setiap murid yang bersekolah di SD Islam ini. Saat Agung sedang berjalan pulang melewati gerbang sekolah, langkah Agung terhenti saat dirinya dipanggil oleh seseorang yang ternyata sejak tadi berdiri menunggu jemputan. Orang itu adalah Arif, salah satu anak yang paling mampu di sekolahnya. Agung pun menghampiri Arif lalu bertanya, "Kenapa kamu belum pulang, Rif?" Arif hanya menggelengkan kepala. "Mungkin si Bibi ketiduran atau belum sempat jemput karena ada pekerjaan lain," sahutnya. Arif pun meminta Agung untuk menemaninya ke salah satu wartel dekat sekolahnya. Oh iya guys, yang lahir tahun 90-an pasti tahu wartel kan? Wartel itu kayak tempat sewa nelpon gitu, nanti ada biayanya berapa lama kita telepon gitu guys. Lanjut lagi nih ke cerita Agung dan Arif. Singkat cerita, mereka jadi dekat, bisa dibilang sahabatan lah. Banyak hal yang tidak biasanya Arif bagi dengan orang lain, tapi Agung mendapatkannya. Dan hal ini cukup membuat Agung senang bergaul dengan orang yang memiliki strata ekonomi yang berbeda dengannya. Beberapa hari kemudian, Arif mengundang Agung untuk main ke rumahnya. Rumahnya Arif tuh di kawasan elit. Saat itu Arif mau menunjukin PS1 yang pada saat itu menjadi barang yang paling diinginkan di kalangan anak-anak. Dan Agung pun langsung mengiyakan ajakan Arif untuk main ke rumahnya. Sepulang sekolah, berangkatlah Agung ke rumah Arif naik sepeda yang sudah butut pemberian ibunya. Ini adalah pertama kalinya Agung mengunjungi rumah Arif yang dikenal salah satu pemilik rumah mewah di sekolahnya. Saat sampai, benar saja, rumah Arif sangat besar dan luas, persis seperti apa yang dikatakan oleh teman-teman sekelasnya. Saat itu Agung hanya bisa terkagum-kagum melihat kemewahan rumah Arif. "Ayo masuk," kata Arif. Agung pun memarkirkan sepedanya di garasi tempat mobil dan motor Arif berjejer dengan rapi. Agung pun masuk ke dalam rumah Arif yang besar dan megah. Agung melihat banyak sekali pintu. Agung menghitung jumlah pintu di dalam rumah Arif ada 6-7 yang tidak diketahui isi dari ruangan-ruangan itu. Agung pun tidak bertanya kepada Arif isi dari ruangan-ruangan itu, karena dia ke sana hanya ingin bermain PS saat itu. Singkat cerita, siang itu menjadi hari yang menyenangkan bagi Agung karena bisa merasakan main PS1 yang pada saat itu masih menjadi barang mewah. Namun ada sedikit kejadian aneh, di mana pada waktu Agung dan Arif sedang main PS, tiba-tiba dari arah belakang muncul seorang wanita bertubuh gemuk dengan wajah pucat dan rambut berantakan memanggil Arif dengan nada malas atau lemas. Saat itu Agung hanya melihat cukup terkejut karena sosok wanita itu cukup menyeramkan untuk anak sekecil Agung. Arif yang saat itu sedang bermain PS dengan Agung pun berdiri dan berjalan menuju ke sosok wanita itu sembari bersikap layaknya seorang anak kepada ibunya. "Iya bu," saut Arif. Saat itu Arif langsung berdiri tepat di depan wanita itu.
Sosok wanita itu beberapa kali melihat ke arah Agung dengan tatapan sinis. Ia juga tampak tidak suka dengan kehadiran Agung ke rumahnya. Yang lebih membuat Agung kesal, wanita itu berbisik ke telinga Arif yang mana Agung masih bisa mendengar ucapan itu. Itu siapa, Rif? Kok kamu ajak dia ke sini? Suruh dia pulang, kamu gak butuh teman. Semua ucapan dari wanita itu membuat Agung merasa tidak nyaman berada di rumah Arif saat itu. Arif masih bersikeras bahwa dia hanya ingin bermain PS saja dengan Agung. Namun dijawab dengan sebuah peringatan oleh ibunya. Jam 3 suruh temanmu pulang. Selama di rumah ini, jangan diperbolehkan dia naik ke lantai atas ya, ucap ibunya. Arif mengangguk. Dia berjanji tidak akan mengajak temannya ke lantai atas rumah itu. Waktu pun terus berjalan. Tak terasa 2 bulan lebih Agung selalu datang bermain PS dengan Arif. Tapi pada suatu hari entah karena lupa atau apa, Arif mengajak Agung ke lantai 2 yang saat itu membuat Agung tertegun dan ingat kalau ibunya Arif bukankah sudah melarang dirinya untuk naik ke lantai atas. Rif, ibumu bukan sudah memperingatkan kalau aku tidak boleh ke lantai atas? Iya, tapi bukan lantai 2, tapi atas lantai 3 maksud ibuku, ucap Arif. Tapi entah kenapa saat itu Agung merasa tidak nyaman. Tapi memang dasar sifat Arif yang suka memaksa membuat Agung tidak punya pilihan lagi untuk mengikuti Arif naik ke lantai 2. Perlahan-lahan Agung menaiki anak tangga. Saat menaiki anak tangga, Agung sempat melihat ke ruangan atas dan entah kenapa suasana benar-benar berbeda. Hawa di lantai atas seperti lebih dingin dan lembab. Selain itu, seluruh tempat tampak sunyi dan senyap, seperti hanya ditinggali oleh beberapa orang saja. Sepanjang naik ke lantai 2, Arif mengajak Agung berbicara, tapi Agung memilih merasakan jika bulu kuduknya merinding, guys. Di lantai 2, tepat di depan kamar Arif, ada sebuah sofa yang mewah sepertinya dibuat untuk bersantai di sana. Arif juga memamerkan mainan-mainan miliknya yang dia ambil dari dalam kamarnya. Tapi, saat itu Agung masih saja merasakan tidak nyaman berada di sana. Saat itu Agung berusaha menyembunyikan ketidaknyamanannya dan tetap ikut bersama Arif hingga Arif dipanggil oleh ibunya di lantai bawah. Arif pun berdiri dan bersiap untuk turun. Gung, tetap di sini ya, jangan kemana-mana, saut Arif. Agung mengangguk dan Arif pun pergi. Saat itu, Agung sendiri di lantai 2. Dia merasa tidak sendiri di sana. Hawa keberadaan itu tidak bisa dilihat oleh matanya sendiri. Bahkan, dari sudut-sudut kamar, Agung merasakan seperti ada melihat bayangan atau sekedar manusia yang sedang mengintip dan menatapnya. Sebetulnya, Agung ingin turun menyusul Arif, tapi entah mengapa saat itu kakinya terasa berat sekali untuk meninggalkan tempat itu. Hingga pada akhirnya, di saat Agung sudah mulai tidak sanggup berada di lantai 2, dia mendengar suara hentakan kaki dari anak tangga. Saat itu Arif pun tiba. Di tengah-tengah permainan, tiba-tiba Arif bersikap aneh dan menatap ke lantai 3 yang otomatis membuat Agung ikut menatap ke arah sana. Agung sempat heran dengan sikap Arif yang kemudian dia melihat bocah itu berdiri lalu mengatakan pada Agung untuk membawanya ke lantai 3. Gung, ke atas yuk. Di sana ada kandang burung peliharaan ayahku. Burungnya bagus-bagus, Gung. Agung saat itu terdiam mendengarnya. Tapi Arif saat itu berdiri di hadapannya dan mengulurkan tangannya kepada Agung. Ibumu sudah bilang tidak boleh ke sana, Rif. Aku gak mau. Gak ada apa-apa di rumah ini, Gung. Ibuku bilang seperti itu hanya peringatan. Biasa aja, takut burung peliharaan ayahku pada terbang. Setelah berbagai alasan, Agung pun tidak bisa menolak lagi. Ia pun setuju untuk naik ke lantai 3. Agung dan Arif pun naik ke lantai 3. Di sana suasananya yang sebelumnya di lantai 3 dingin dan lembab,
kini semakin ketara dan membuat Agung bergedik merinding. Agung dan Arif pun naik ke lantai 3. Di sana suasana yang sebelumnya di lantai 2 dingin dan lembab, kini semakin ketara dan membuat Agung bergedik merinding, guys. Gak apa-apa, Gung. Di atas cuma ada kamar kakakku, saut Arif. Saat sampai di lantai 3, ternyata benar kata Arif, ada sangkar burung yang berisikan burung-burung perkutut yang dilepas di sebuah kurungan pagar kawat. Tempat burung-burung itu bisa berterbangan ke sana kemari. Selain tempat itu memiliki banyak kamar yang seluruh pintunya tertutup dengan sofa-sofa yang tak kalah lembut dengan sofa di depan kamar Arif. Agung tak henti-henti melihat burung perkutut itu. Saat Agung sedang menikmati momen melihat aktivitas burung perkutut, Agung sempat melihat ada satu kamar dengan kaca hitam besar di jendelanya, kemudian dari dalam terpantul cahaya TV yang berarti ada orang di dalamnya. Itu kamar kakakku, Gung. Dia sedang nonton TV. Saut Arif yang menyadari Agung mengamati tempat itu. Tak berapa lama, Arif pun pamit untuk ke kamar mandi. Dia bilang perutnya mules. Agung pun mengangguk dan membiarkan bocah itu ke kamar mandi yang ada di samping kamar kakaknya. Saat Arif meninggalkannya, Agung tersadar dengan sebuah kamar dengan lampu mati hidup di dalamnya. Agung pun penasaran dengan kamar itu. Dia pun mendekati menuju ke lorong itu. Saat Agung sedang berjalan, dia melihat kaca hitam tempat kakak Arif sedang menonton TV. Memang, Agung tidak dapat melihat dengan jelas karena kaca itu berwarna terlalu gelap. Hanya terlihat pantulan cahaya TV. Agung pun melewati kamar itu sementara di lorong tempat Agung menuju lampu pijar masih mati hidup, seperti koslet. Tinggal beberapa langkah Agung sampai ke ruangan di sudut itu. Rupanya ruangan itu tampak berbeda. Agung melihat kalau pintu ruangan itu tampak seperti pintu yang baru saja terbakar. Selain itu, tembok-tembok bercat putih itu dipenuhi dengan jelaga hitam yang menunjukkan kalau ruangan itu memang seperti baru terbakar. Agung yang penasaran terus melihat ke tempat itu. Saat itu pintu ruangan itu sempat bergerak, namun Agung cukup terkejut saat merasa ada yang salah dengan tempat ini. Agung berniat untuk kembali, namun bulu kuduknya berdiri dan bocah itu berjalan sangat cepat untuk meninggalkan lorong itu. Untungnya, cahaya TV dan samar-samar suara TV dari dalam ruangan kakak Arif membuat Agung sedikit merasa tenang. Selintas melewati sofa-sofa yang ada di sekat seberang ruangan, Agung melihat seorang wanita berambut panjang berwarna hitam dengan mengenakan gaun putih, sedang duduk dan membelakanginya. Agung pun terdiam sejenak. Ia tidak mengenal siapa wanita itu. Saat itu Agung juga merasa burung-burung perkutut yang ada di sana bersikap aneh, berterbangan dan berkali-kali menghantam tubuhnya ke pagar kawat. Seolah-olah burung itu ketakutan, guys. Tak selang berapa lama, mata Agung kembali pada sosok yang ada di sofa itu. Tapi anehnya sosok itu lenyap, guys. Menghilang begitu saja. Membuat Agung tentu saja hanya bisa terdiam sembari berpikir. Apakah yang baru saja dia lihat nyata? Namun guys, semua tidak berhenti sampai di sini saja. Agung yang sudah mulai merasa tidak nyaman dengan lantai 3, berjalan mendekati pintu tempat Arif masuk tadi. Dia mengetuk pintu sembari memanggil-manggil nama temannya. Namun, bocah itu tak kunjung keluar dari dalam sana. Karena kesal, Agung pun membuka handle pintu dan menemukan kalau ruangan itu ternyata kosong, guys. Kemanakah si Arif, guys? Saat itu Agung tampak shock dan mulai melangkah pergi. Dia berniat turun sendiri ke lantai bawah. Tapi baru juga berjalan, tiba-tiba pintu kamar kakak Arif terbuka sendiri. Di sana terdengar suara TV semakin keras. Merasa ada yang aneh dengan situasi ini, Agung mengurungkan niatnya untuk turun. Lalu dia berjalan ke ruangan kakak Arif yang baru saja terbuka
Dan itu menjadi penyesalan terakhir Agung. Sudah mengambil keputusan untuk melihat ke dalam ruangan itu, guys. Di dalam ruangan yang cukup luas itu, Agung menemukan sebuah TV yang masih menyala dengan remote di atas meja, lengkap dengan sepasang kaki yang masih mengenakan jeans, bergelantungan di atas langit lampu. Dan setelah itu Agung berteriak, guys, kencang-kencangnya. Saat itu Arif langsung ke atas menemui Agung, mengatakan kepada Agung kalau dia tidak pernah mengajak Agung naik ke lantai 2, bahkan ke lantai 3, karena sejak pagi Arif pergi bersama bapaknya. Lalu Agung menanyakan soal kakaknya yang gantung diri, membuat Agung shock. Namun Arif tidak mau membahasnya karena kedua orang tuanya memintanya untuk diam. Saat itu Agung tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Karena saat itu dia yakin melihat orang bergelantungan. Tapi kata kedua orang tua Arif saat itu, Agung hanya salah lihat. Karena tidak ada apa-apa di lantai 3. Sebelum Agung meninggalkan rumah Arif, Agung menceritakan hal terakhir kepada Arif tentang wanita itu. "Kamu juga lihat perempuan itu, Gung? Apa lehernya patah juga?" tanya Arif. Saat itulah Agung kemudian ingat saat ketika dia melihat sepasang kaki bergelantung. Di depan pintu kamar ada sosok wanita bergaun putih sedang berdiri. Dan benar, kepala sosok wanita itu seperti menggedek ke kiri dan ke kanan beberapa kali, seperti batang lehernya patah dan tidak mampu menyangga kepalanya sendiri, guys. Semenjak saat itu, Agung pun tidak pernah berani lagi datang atau sekedar bermain di rumah Arif lagi. Oke guys, sekian cerita horor dan misteri kali ini. Semoga bisa menemani kalian di malam mencekam kali ini. Terima kasih sobat horor yang sudah mendengarkan Scary Night Radio. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita horor kami, silakan klik like. Jangan lupa komen cerita apa yang bisa aku ceritain untuk kalian semua. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload cerita terbaru. Dan jangan lupa klik subscribe agar kalian tahu cerita-cerita horor dan membuat bulu kuduk merinding dari channel YouTube Scary Night Radio. Jangan lupa juga kalau kalian punya cerita, bisa kirimkan ke email yang tertera di deskripsi box di bawah ini. Oke guys, thank you, bye.